Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan pelajari tentang asesmen nasional, AKM, dan tindak lanjut yang harus kita lakukan. Berdasarkan manfaat asesmen nasional, kita ketahui bahwa asesmen nasional itu adalah untuk mendapatkan potret kualitas pembelajaran di Indonesia. Selain itu, asesmen dilakukan untuk mendapatkan umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran. Dan satu lagi, asesmen nasional dilaksanakan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran. Kemudian keterkaitan AN dan AKM itu apa? AKM merupakan salah satu bagian dari asesmen nasional. Karena asesmen nasional itu mencakup AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kriteria peserta asesmen nasional tingkat SMP yaitu setiap sekolah akan diambil sampel sejumlah 45 siswa kelas 8. Peserta dipilih secara random oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Komponen AKM literasi membaca terdiri dari konten atau materi yang berupa teks informatif dan teks fiksi. Kemudian proses kognitif meliputi menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Konteks materi meliputi konteks pribadi, yaitu hal-hal yang terkait dengan kepentingan pribadi. Konteks sosial budaya terkait dengan kepentingan antar individu, kemudian budaya dan isu kemasyarakatan. Konteks saintifik terkait dengan isu, aktivitas, fakta ilmiah yang telah dilakukan maupun yang dimungkinkan untuk dilakukan di masa mendatang. AKM numerasi, konten meliputi bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, aljabar. Proses pembelajaran meliputi pemahaman, penerapan, dan penalaran. Konteks personal terkait dengan kepentingan pribadi, konteks sosial budaya terkait dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Konteks saintifik meliputi isu, aktivitas, fakta ilmiah yang telah dilakukan dan yang dimungkinkan untuk dilakukan di masa mendatang. Kriteria soal AKM, literasi dan numerasi pada AKM ditentukan berdasarkan kompetensi paling dasar yang perlu dimiliki oleh siswa, yaitu kecakapan 4C. Apa saja kecakapan 4C tersebut? Yang pertama, critical thinking and problem solving, yaitu kecakapan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, creativity atau kreativitas. Ketiga, communication skill atau kecakapan untuk berkomunikasi. Keempat, ability to work collaboratively atau kemampuan untuk bekerja sama. Bentuk soal yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk menyusun AKM dapat berupa pilihan ganda kompleks, menjodohkan pertanyaan dan jawaban, isian singkat, serta uraian. Berikut ini salah satu contoh soal literasi membaca yang saya coba untuk menyusun. Para siswa peserta ekstrakurikuler teater mempersiapkan diri untuk pementasan legenda Banyuwangi dalam acara peringatan Hari Jadi Sekolah. Nah, berikut ini soal untuk literasi membaca. Di mana sajakah latar tempat terjadinya peristiwa di dalam cerita tersebut? Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, secara otomatis anak-anak harus membaca cerita itu dari awal hingga akhir.
Pada pembelajaran ini, anak-anak akan mendapatkan kecakapan, yaitu melakukan identifikasi dengan menggunakan kata kunci, setting cerita. Untuk menentukan setting cerita, anak-anak yang pertama akan melakukan mencatat di mana saja cerita itu akan terjadi atau dipentaskan di atas panggung. Yang kedua, mereka akan diskusi untuk saling cross-check tentang perlengkapan yang harus mereka siapkan guna pementasan di panggung. Berikutnya yang ketiga, anak-anak akan peroleh keputusan tentang apa saja yang harus dipersiapkan, yang harus ditata pada panggung saat setting di istana, di tepi sungai, di tengah hutan, ataupun di setting yang lain. Berikut ini soal numerasi. Hari ini jadwal kegiatan Jumat karakter. Para siswa bersiap untuk membuat taman kelas. Jarak tanam, tanaman berbatang kecil, misalnya bunga mawar, ceplok piring, ekor ayam jantan, anggrek tanah, dan sejenisnya adalah 50 cm. Jarak tanam tanaman yang tumbuh pendek, misalnya Adam Hawa, krokot, kacang-kacangan, dan sejenisnya, adalah 25 cm. Para siswa kelas 7B memiliki 5 tanaman berbatang kecil dan 85 tanaman berjenis tumbuhan pendek. Jika setiap kelas mendapatkan lahan seluas 7,5 meter persegi, dapatkah semua tanaman yang dibawa siswa kelas 7B tertanam pada lahan tersebut? Pada bidang numerasi, anak-anak akan mendapatkan 3 kecakapan, yaitu pemahaman, penerapan, dan kecakapan bernalar. Melalui soal ini, anak-anak akan mendapatkan kecakapan memahami informasi, yaitu tentang jarak tanam, menerapkan pengetahuan tentang perkalian dan pembagian, serta mengasah keterampilan bernalar. Anak-anak diajak bernalar, mengapa kalau menanam itu harus diatur jaraknya. Setelah pelaksanaan asesmen nasional, sekolah akan mendapatkan laporan hasil asesmen nasional. Mungkin Bapak Ibu ingat dengan rapot mutu sekolah kita masing-masing. Nah, gambaran saya tentang laporan hasil asesmen nasional semacam itu, sejenis dengan rapot mutu sekolah. Berdasarkan laporan hasil asesmen nasional, tindakan pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali kompetensi peserta didik. Tingkat kompetensi peserta didik ada 4, yaitu pemula, dasar, cakap, dan mahir. Tindakan kedua, menentukan skenario pembelajaran yang sesuai dengan tipe atau kelompok kompetensi peserta didik kita. Berikut ini kategori kompetensi dan analisis pembelajarannya. Pembelajaran pada tingkat pemula yang dibutuhkan peserta didik adalah pengetahuan dan keterampilan prasyarat belajar. Struktur pembelajaran, konten pembelajaran bersifat mendasar atau materi esensi. Pengajaran bersifat intensif, program belajar terstruktur. Cara formal dan informal dalam pembelajaran bersifat instruksional karena mereka masih pemula. Pendekatan berupa training dan pelatihan intensif. Pembelajaran pada tingkat dasar, siswa mulai sudah memiliki kompetensi. Mereka ingin mengasah keterampilan. Tugas guru adalah menciptakan rasa nyaman untuk menjaga mood belajar mereka. Struktur pembelajaran, dorong dengan program terstruktur, perkenalkan variasi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang mulai muncul. Pembelajaran formal dan informal yang dapat dilakukan berupa program pelatihan yang lebih maju, banyak latihan, simulasi, dan pemecahan masalah. Pendekatan yang dapat kita lakukan berupa pembinaan, simulasi, dan pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja dan rasa nyaman. Untuk pembelajaran tingkat cakap,
Siswa membutuhkan belajar dan kompetensi prasyarat untuk dikembangkan lebih lanjut. Jadi mereka sudah mempunyai rasa ingin melanjutkan belajar, ingin belajar lagi, sudah memiliki kompetensi prasyarat pembelajaran. Maka struktur pembelajaran pada tingkat ini, konten pembelajaran lebih bersifat personal dan tidak terstruktur karena lebih condong ke pembelajaran individu, sehingga Bapak Ibu guru perlu pendampingan individu terhadap para peserta didik. Desain pembelajaran mulai bergeser pada demonstrasi kinerja, sehingga tidak mengajar di depan kelas, tapi anak-anak lebih diajak untuk peragaan, untuk melakukan sendiri kegiatan kinerja itu, kecakapan keterampilan yang harus dia punyai, harus mereka coba sendiri. Selanjutnya, cara formal dan informal. Siswa diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal. Konteks lingkungan belajar bertransisi dari ruang kelas ke konteks yang lebih nyata. Nah, ini terkait dengan struktur pembelajaran tadi. Jadi belajar itu tidak harus melulu di ruang kelas. Anak-anak boleh kita bawa ke tempat-tempat kerja yang lebih nyata. Misalnya untuk pembelajaran menulis, anak-anak boleh kita ajak ke tempat-tempat penerbitan majalah, buletin, ataupun buku-buku. Selanjutnya, pendekatan yang kita gunakan dalam pembelajaran tingkat cakap, mengelola pengetahuan yang sudah didapatkan, memberikan dukungan kinerja, pembelajaran sosial dimunculkan sebagai kesempatan belajar dan kinerja dalam konteks di luar sekolah. Untuk pembelajaran tingkat mahir, siswa telah memiliki kompetensi tingkat mahir, tingkat ahli, sudah menjadi master begitu. Mereka membutuhkan pembelajaran dan prasyarat kinerja masing-masing. Maksudnya masing-masing itu dari tiap individu sudah menjadi seorang master ataupun pakar yang memiliki ciri khas terhadap diri mereka sendiri. Jadi tiap personil itu memiliki sifat unik, berbeda dengan yang lain, atau kita sebut punya ciri khas itu. Nah, struktur pembelajaran yang dapat kita gunakan adalah strategi dan lingkungan pembelajaran disesuaikan dengan karakter setiap siswa mahir. Peluang yang lebih banyak untuk melakukan penelitian mandiri ataupun kolaboratif. Cara formal dan informal, pembelajaran berbasis teman sebaya, kolaborasi, dan sosial, saling belajar di antara mereka dalam satu kelompok itu cocok sekali untuk pembelajaran tingkat mahir. Pendekatan yang kita gunakan adalah pembelajaran kolaboratif, inovatif, berbasis penemuan, kemudian menjadi mentor bagi orang lain ataupun teman lain. Demikian Bapak Ibu yang dapat kita pelajari hari ini, yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mari kita perbaiki pembelajaran kita di sekolah maupun pembelajaran kita jarak jauh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan maju, Indonesia melaju.